Ya Allah. Perayaan Gebyar Muharram ke-16 yang digelar salah satu sekolah di Meranggen, Demak, menuai sorotan setelah dalam rangkaian acara tersebut ditampilkan pertunjukan tarian dinilai tidak sejalan dengan identitas, nilai, serta karakter lembaga pendidikan. Mengingat lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentukan akhlak, etika, dan moral peserta didik yang selaras dengan visi pendidikan yang diusung. Ya, kalian sudah melihat ya teman-teman. Dan ini bukan satu-satunya. Di Indonesia itu sangat banyak sekali perayaan-perayaan. Sampai hari guru, hari buruh, hari santri, hari ini, hari itu, banyak sekali perayaan. Tapi apakah membuat perubahan yang positif bagi anak bangsa, terkhusus dunia pendidikan sekarang yang tengah amburadul? Banyak sekali lingkup-lingkup pendidikan yang notabene pendidikan agama. Kita sebutlah beberapa pesantren yang malah bukan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Banyak kasus terjadi di pondok pesantren dan itu dianggap hal yang jangan dibesar-besarkan, kata Menteri Agama kita. Kan musibah kuadrat ini namanya teman-teman. Musibah yang seharusnya dibahas secara serius, ditindaklanjuti secara tegas, tapi malah jangan dibesar-besarkan karena yang terjadi tidak sebanyak diberitakan, padahal banyak, sangat-sangat banyak. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, jenis lingkup pendidikan yang justru mengajarkan hal seperti ini, drum band, joget-joget, nari-nari, dan lain sebagainya, akan membuat mental anak bangsa seolah-olah dia tidak apa-apa untuk melakukan jogetan. Karena apa? Ya musiknya tidak apa-apa. Perayaan-perayaan seperti ini tidak apa-apa. Padahal di dalam Islam, ya kita berbicara Islam, seharusnya kalau mengingati 10 Muharram ya dengan puasa, dengan ibadah, dengan mengadakan kajian dan pendidikan, bukan dengan hiburan, mengajak orang nonton perempuan joget-joget. Jangan-jangan dia dengan yang lain, bibirnya yang beda, rambutnya terurai, tiada diriku tempat berkasih sayang diriku semua terasa. Dan ini bukan satu-satunya teman-teman. Bertahun-tahun, setiap tahun pasti ada. Yang joget eksotis, ada. Dan ini memang sudah jadi tradisi. Sudah jadi tradisi dan mereka menganggapnya baik. Karena apa? Saya merasakan di posisi itu. Saya pernah menjadi bagian dari itu. Ketika acara haflah, saya ngisi. Bahkan saya menjadi pemimpinnya. Seperti ini fotonya. Itu foto saya sekitar 2011-12. Ya sekitar itu. Dimana saya aktif dalam perkara-perkara bid'ah. Saya tidak ingin mengajak kalian untuk sakit hati dengan ucapan bid'ah. Karena memang bid'ah, entah itu bid'ah hasanah atau bid'ah apa. Sebelum kita tahu apa itu bid'ah, ya dulu saya menganggapnya semuanya biasa-biasa saja, ya boleh-boleh saja lah. Mau drum bandan, jogetan, sono horek, dangdutan, kayak melawak dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Karena belum tahu hukumnya. Tapi sekarang ketika sudah media terbuka lebar, pendidikan bisa kita akses dari mana saja. Kita tinggal belajar, tinggal menerapkan, begini. Mudah. Agama itu sederhana, agama itu simple. Hanya mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah, menyembah Allah yang Esa, Allah yang satu. Bukan hanya dengan perkara ikut-ikutan tradisi dan melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya ada dalam agama kita. Contohnya seperti drum-bandan di acara Muharram ini. Ini kejahatan dalam agama sebenarnya. Agama tidak mengajarkan seperti itu, apalagi dijogetin. Dan perlu kalian ketahui, ini di luar ini. Di luar. Di lingkup pesantren pun ketika ada acara-acara, tak sedikit yang joget-jogetan seperti ini. Di panggung-panggung ceramah, mereka mengaku ini majelis salawat, tapi salawatnya seperti ini. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jaya. Ya Rabbi salli ala
mereka mengaku mengadakan harlah pondok pesantren, tapi mengundang 70 sound horeg seperti ini. Setelah kemarin viral fenomena sound horeg untuk memperingati harlah, 70 sound horeg berbondong-bondong, baris berbaris, jejer berjejer, 24 jam non-stop untuk memperingati hari lahirnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Malang. Saya tidak habis pikir kenapa pengasuhnya, ustadznya, penyelenggara atau panitianya punya ide untuk mengundang sound horeg seperti ini ikut andil dalam perayaan harlah. Namun memang sudah tidak asing lagi teman-teman bagi orang-orang, ya saya juga orang NU dulu. Jadi ketika ada Maulid Nabi, ada perayaan apa, itu pasti menggunakan musik, menggunakan sound, menggunakan apalah itu yang berkaitan dengan pengeras suara. Dan katanya teman-teman, fenomena ini sudah berjalan bertahun-tahun. Pondok pesantren ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sedemikian sontoloyo. Ada kegiatan Mahabharata juga di pondok pesantren itu. Ngeri teman-teman. Perhatikan teman-teman. Kita baca dulu captionnya ya. MPS ngantang. Kita bukan pekerja seni, tetapi memadukan seni ke dalam pekerjaan. So, Karnaval Mahabharata. 60 talent dari semua bagian Sobat MPS Ngantang Show milad ke-46 tahun Ponpes Bahrul Ulum Ngantang. Jadi show Mahabharata teman-teman. Jadi semoga ke depan saya tidak akan stop untuk memberikan edukasi semacam ini. Karena ya dunia semakin amburadul, semakin ke belakang semakin amburadul. Tapi kalau kita mendiamkan, maka potensi amburadulnya semakin banyak, semakin besar. Dan saya tidak mau hal itu. Oh, si paling takwa, si paling suci, si paling mulia, enggak. Saya masih bermaksiat, saya masih tidak setakwa itu. Namun, saya tidak akan mendiamkan doktrin-doktrin halu, takhayul, khurafat menjadi jamur di Indonesia. Ada perkataan ulama yang perlu untuk kita renungi sebenarnya, yaitu sebenarnya iblis, setan, lebih suka kepada ahlul bid'ah daripada ahlul maksiat. Jadi bid'ah itu lebih dicintai oleh setan daripada maksiat. Karena orang ketika bermaksiat tahu, oh ini maksiat, ini dosa, ini salah. Tapi pelaku bid'ah, mereka akan menganggap apa yang mereka lakukan seperti ibadah, perbuatan yang benar, baik. Sholawatan sambil joget, benar. Biar kita tidak ngantuk bersalawat kepada Nabi sambil joget lah. Mereka menganggapnya benar, padahal salah. Biar kita tidak ngantuk, biar kita menikmati sholawat itu, iringi dengan musik, perempuan nyanyi. Itu teman-teman. Menjadikan ibadah dengan cara-cara yang baru, sehingga apa? Menimbulkan kerusakan. Ya, semoga jadi renungan lah. Semoga.